Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ravendi dari kelas D dengan NPM 20230201001114. Di sini saya juga akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu Ahmad Yani dan Badrul Soleh. Kemudian di sini kami akan menjelaskan tentang materi algoritma a priori yang sudah ada di Classroom materinya. Langsung saja, di sini saya akan sedikit menyinggung dari penjelasan materi tersebut, dan selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman saya. Jadi algoritma a priori ini adalah salah satu metode paling populer dalam kombinasi item yang sering muncul secara bersamaan di dalam sebuah dataset. Algoritma ini bisa digunakan dalam market basket analisis, misalnya untuk mencari barang apa saja yang sering dibeli oleh pembeli bersamaan oleh pelanggan. Kemudian konsep dari dasar a priori ini ada dua. Yang pertama adalah frekuensi minimum atau minimum support, yaitu sebuah kombinasi item dianggap frekuent item set jika muncul lebih banyak dari ambang batas support yang telah ditemukan. Kemudian yang kedua, a priori property, yaitu jika sebuah kombinasi item, misalnya A dan B, dianggap tidak frekuent, maka semua kombinasi yang lebih besar yang mengandung A dan B juga tidak mungkin frekuent. Jadi kedua dari konsep dasar a priori ini sangat berlawanan, yaitu frekuensi minimum dan a priori property. Nah, untuk penjelasan yang lebih detail dalam materinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah disinggung oleh saudara Ravendi mengenai algoritma a priori. Analisis pola asosiasi dengan algoritma a priori dalam kurung studi kasus toko gadget. Yang pertama, konsep dasar algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma klasik yang digunakan untuk menemukan frequent item set dalam kurung himpunan item yang sering muncul dalam suatu basis data transaksi dan kemudian menghasilkan association rule atau aturan asosialisasi yang kuat. Tujuannya dari algoritma ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara item-item. Misalnya, jika pelanggan membeli X, kemungkinan besar ia juga akan membeli Y. Parameter kunci. Dua parameter utama yang harus dibutuhkan di awal adalah yang pertama support atau dukungan. Yang kedua confident atau keyakinan. Tahapan algoritma a priori bekerja melalui dua fase utama yang dilakukan secara iteratif. Yang pertama, fase pembentukan frequent item set, membuat item set kandidat
Yang kedua, menghitung support untuk kandidat. Yang ketiga, memangkas. Yang keempat, langkah ini diulang hingga tidak ada lagi fase frequent item set yang ditemukan. Yang kedua, fase pembentukan aturan asosiasi. Yang pertama, menghasilkan aturan dari semua frequent item set yang ditemukan. Yang kedua, menghitung confident untuk setiap aturan. Yang ketiga, memilih aturan yang confidentnya lebih besar atau sama dengan minimum confident. Konsep yang kedua adalah studi kasus dan dataset baru. Untuk tugas ini kita akan menggunakan data transaksi toko gadget Digital Max. A. Data transaksi 10 transaksi. TID item-item yang dibeli. Keterangan item. 1. LMK. L tersebut sama dengan laptop, M mouse, K keyboard. 2. MKH. M mouse, K keyboard, H headset. Yang ketiga, LM HP, laptop, mouse, headset, dan mousepad, dan seterusnya. Total transaksi N sama dengan 10. Minimum support 40% atau 0.4. Minimum confident adalah 70% atau 0.7. B. Batas minimum con. Berdasarkan minimum support 0.4, total transaksi 10. X minimal con sama dengan 0.4. Dalam kurung, sebuah item set harus muncul minimal 4 kali agar dianggap frequent. Yang ketiga, perhitungan algoritma a priori. Iterasi 1 sama dengan 1 item set. Langkah yang pertama, hitung support kandidat C1. Kandidat C1 con support, dan yang terakhir lolos jika lebih dari sama dengan 0.4. L sama dengan laptop, M mouse, K keyboard, E headset. Connya 5, supportnya 5 sampai 10 atau 10 sama dengan 0.5, berarti lolos. Yang kedua, mouse, connya 7, supportnya 7 sampai atau 10 sama dengan 0.5. Yang ketiga, keyboard, connya 7, supportnya 7 atau 10 sama dengan 0.7 dan dikatakan lolos. Langkah yang pertama untuk menghitung support kandidat dibuat dalam 10 kombinasi dari L1. Di sini ada beberapa tabel yang menunjukkan contoh. Lanjut, iterasi 3 sama dengan 3 item set. Dan langkah yang pertama adalah pembentukan kandidat C3 dan running dari L2. Coba gunakan M, K, dan MP atau 2MKP. Subsetnya adalah MK, MP, dan KP. Karena KP support 03 tidak ada di L2, maka MKP dipangkas brunet. Karena tidak ada kombinasi item set dari L2 yang memenuhi syarat Browning, maka iterasi 3 dihentikan. Untuk himpunan frequent item set terakhir adalah MTHBF. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Petrus. Cukup sekian dari saya. Idin Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petrus Soleh. Sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Nomor 4,
pembentukan aturan asosiasi. Kita akan membentuk aturan asosiasi dari L2 dan menghitung nilai confidence hanya aturan dengan confidence 0.7 yang akan dipilih. Nah, di sini item set aturan asosiasi, perhitungan, hasil cons, lolos, interpretasi. Nah, di sini item set L,M, aturan asosiasi L atau M. Nah, di sini langsung hasil cons 0,80, lolos ya. Sinilah ya, seperti inilah contoh-contohnya. Dan yang terakhir di sini berlima, kesimpulan aturan asosiasi final. Berdasarkan min sub cos 0,4 dan min cos 0,7 didapatkan 3 aturan asosiasi yang kuat untuk toko. Satu aturan L atau L makna pelanggan yang pembeli laptop memiliki kemungkinan 80% untuk juga membeli mouse. Untuk kedua, metode K nah seperti inilah, kira-kira seperti inilah contohnya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.